Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yarich akhirnya menyerahkan draft rancangan Undang-Undang KUHP kepada DPR RI. Wamenkumham yang akrab disapa Prof. Edi ini menyebutkan total ada 632 pasal di dalam draft terbaru rancangan Undang-Undang KUHP. Selain itu, ada 7 penyempurnaan yang dilakukan terhadap rancangan Undang-Undang KUHP, termasuk 14 isu krusial yang ramai menjadi perbincangan publik. Terkait pembahasan mengenai hal-hal kontroversial di rancangan Undang-Undang KUHP, Prof. Edi mengungkapkan pihaknya bersama DPR hingga kini masih terbuka untuk membuka ruang pembahasan, namun hanya untuk 14 hal isu krusial. Dalam rapat antara Komisi 3 dan pemerintah bahwa RUU KUHP, yang pertama kan pemerintah sudah menyerahkan penyempurnaan draft RUU KUHP kepada Komisi 3. Yang kedua, Komisi 3 dalam hal ini fraksi-fraksi akan melihat kembali penyempurnaan naskah dari pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah dan DPR akan melihat pasal-pasal khususnya 14 isu krusial yang selama ini menjadi kontroversi. Itu tadi kesimpulan dari rapat antara Komisi 3 dan pemerintah. Selama dalam konteks 14 pasal isu krusial, ya. Tetap membuka dan menerima? Kalau masuk dalam 14 pasal isu krusial, ya. Misalnya 14 pasal isu krusial itu kan antara lain adalah kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Itu kan menyangkut 3 hal, mengenai kohabitasi, pemerkosaan, dan aborsi. Itu kan masuk dalam 14 isu. Kalau selama 14 isu ada, kita akan membuka pembahasan. Selain dari itu tidak. Kalau nggak mungkin disahkan sebelum dibuka toh. Jadi ya kan di DPR dan nanti biar DPR yang kemudian membuka bahwa ini hasil penyempurnaan dari pemerintah. Jadi ada 7 hal yang kita melakukan revisi itu, artinya menyempurnakan ya. Yang pertama yaitu ada tentunya 14 isu itu ya. Terhadap 14 isu itu saya selalu mengatakan sikap pemerintah dan DPR ada 3. Yang pertama ada reformulasi. Reformulasi kan berarti kan ada kalimat yang diperbaiki. Yang kedua ada pasal yang dihapus. Kemudian yang ketiga tetap kita pertahankan. Itu yang pertama. Jadi kan ada 7 hal ya. Yang kedua ada penambahan beberapa pasal yang tadinya itu ada dalam konsep 2015, tapi tiba-tiba dalam konsep 2019 nggak ada. Itu 3 pasal mengenai penadahan dan 3 pasal mengenai kejahatan percertakan. Itu kita masukkan lagi. Yang ketiga, kita melakukan sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Yang keempat, kita melakukan penyelarasan sanksi pidana supaya tidak terjadi disparitas antara apa yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP. Yang kelima, kita melakukan sinkronisasi dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP termasuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang berikut, yang keenam, kita mensistematisasi lagi. Jadi reposisi lah. Misalnya kan kalau menghapus 2 pasal kan otomatis urutannya menjadi berubah. Dan yang terakhir memang banyak typo yang kemudian kita perbaiki. Itulah hasil penyempurnaan dari pemerintah. Pemerintah serahkan ke Komisi 3. Tapi ada satu kesamaan frekuensi bahwa ini harus segera disahkan. Tapi kita ya tidak menentukan waktu harus kapan, tapi karena besok sudah penutupan masa sidang, kan reses sampai dengan 16 Agustus, berarti pembahasannya pasti sesudah 16 Agustus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.